Tahun 2020, Honda Prospect Motor tidak meluncurkan mobil baru sama sekali. Tapi di awal 2021, mereka langsung meluncurkan 3 mobil sekaligus. Dan ini dia mobil-mobil baru dari Honda Indonesia. Oke, yang pertama kita ulas adalah Honda Brio RS Urbanite Edition. Jadi ini merupakan varian Special Edition. Ini bukan varian pengganti RS karena yang Brio RS-nya masih ada. Ini istilahnya RS Plus gitu ya. Ada tambahan add-on body kit di depan, samping, sampai belakang. Kalau teman-teman dulu pernah tahu di 2018 itu ada Honda Small RS Concept. Nah, ini dia mobilnya terinspirasi dari mobil konsep tersebut. Jadi dia ada tambahan add-on body kit di sini. Sama ada aksen-aksen hitamnya ya. Tampangnya sih jauh lebih keren. Udah gitu kalau kita lihat sampingnya, spionnya dia juga sudah warna black glossy, side skirtnya sama bagian atapnya. Gitu. Dan untuk di Urbanite Edition ini hanya ada 2 warna teman-teman, warna kuning dan juga warna orange. Handle pintu juga udah warna hitam, mirip dengan spion, dan di belakangnya, nah ini dia nih, ini sama persis seperti Small RS Concept. Jadi ada body kitnya lebih sporty ya, sama ada aksen-aksen silver di sini. Meskipun ini bukan knalpot teman-teman, knalpotnya tetap di bagian bawah. Dan ini ada diffuser warna hitam. Cuma bedanya kalau yang Small RS Concept itu spoilernya itu seperti lebih ke atas, kalau ini sama seperti yang varian Brio RS. Oke, di dalamnya sebetulnya nggak ada yang berubah ya. Dia tetap menggunakan warna hitam auranya karena Brio RS, lalu ada aksen-aksen warna orange. Apapun warna mobilnya, aksennya warna orange. Sisanya nggak ada yang berubah, cuma ada berubah di sini aja nih. Untuk mobil 2021 sudah dilengkapi dengan apar dan posisinya rigid banget ini, mantep sih. Dan lebih mudah digapai sama pengemudi. Sekarang kita ke mobil selanjutnya. Nah, mobil kedua adalah Honda Odyssey. Jadi yang berubah di mobil ini adalah fascianya jelas. Kalau kita ngelihat bagian bumpernya, lampunya, ini berubah total dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu masih mengandalkan proyektor LED, kalau sekarang sudah multi reflektor. Jadi ini sama atau mirip dengan mobil-mobil Honda lainnya yang kelas atas ya, kayak CR-V, Accord, Civic, semuanya sudah begitu. Lalu untuk sennya dia sudah second shell, nggak cuma di depan tapi juga di belakang. Di sini ada cornering lamp, jadi dia bisa aktif kalau sennya dinyalain. Untuk fog lampnya dia udah LED juga ya. Dan kalau teman-teman lihat logonya, ini yang model rata gini, artinya dia sudah dapat fitur Honda Sensing, lengkap dengan kamera yang ada di atasnya tuh. Tapi tampang depannya sih emang kelihatannya jauh lebih elegan ya. Ada kamera depannya. Ya, belakang kita. Sampingnya ini nggak berubah banyak, tapi kalau kita ngeliat desain peleknya memang sedikit berubah ya. Sisanya masih sama dibanding sebelumnya. Nah, ini yang saya suka juga. Lampu belakangnya. Nah, ini dia nih. Ini kayak City yang model baru, cuma memang belum diluncurkan. Awalnya saya ngira mobil baru yang akan diluncurkan di Indonesia adalah Honda City, termasuk City Hatchback. Tapi ternyata hanya 3 mobil ini. Dan dia udah power tailgate juga. Terus sudah ada kick sensornya. Asik ya. Sekarang kita ke dalam. Dalamnya nggak banyak berubah teman-teman sebetulnya. Jadi desain dashboardnya mirip seperti sebelumnya. Tapi yang menarik adalah ini nih. Dia head unitnya model floating dan sudah terintegrasi dengan mobilnya ya. Dan ini infonya juga banyak banget. Bahkan untuk kayak navigasi, ini juga ada di sini. Lalu juga untuk trip komputer, setting segala pengaturan mobil juga bisa di sini. Lalu untuk panel instrumennya dia juga berubah karena dia udah pakai Honda Sensing. Jadi
untuk panel instrumennya dia sekarang lebih mirip kepada Honda Accord. Sebelah kirinya udah digital, sementara untuk yang kanan speedometernya itu masih analog pakai jarum. Nah ini kalau kita ngeliat pengaturannya juga bahkan bisa di sini nih. Tuh, lengkap banget ya. Dan kalau di sini teman-teman lihat prototype, sebetulnya ini kan warna abu-abu ya. Sampai di sini warna abu-abu. Nanti yang akan dijual adalah akan menggunakan warna hitam seperti yang kayak gini. Gitu. Sekarang kita lihat ke belakangnya lagi. Nah, ini dia salah satu jok yang paling nyaman. Ini memang Odyssey itu jarang banget orang yang kalau kita lihat di jalan gitu ya, kebanyakan rata-rata Alphard lah atau Mercy Vito gitu. Sebetulnya ini juga nggak kalah nyaman, tapi biasanya ini emang orang-orang loyal Honda sih yang menggunakan Honda Odyssey ini. Dia biasanya nggak cuma suka duduk di belakang, tapi dia juga suka nyetir sendiri karena ini salah satu mobil yang fun to drive, meskipun dia sebuah MPV premium. Tuh, ini joknya emang, aduh mantep banget sih. Tuh, jadi kalau kita mau rebahan di sini sambil santai, empuk banget. Oh, yang baru juga di sini ada LED-nya teman-teman, jadi kayak ada ambience light, sehingga kalau malam-malam gitu, lumayan lah ada penerangan dan lebih keren aja. Itu aja sih yang berubah, sisanya masih sama aja dibanding yang sebelumnya. Sekarang kita ke mobil yang terakhir, Honda CR-V. Dan ini dia mobil terakhir. Ini adalah medium SUV andalan Honda Indonesia. Jadi memang tampang depannya sekarang sedikit berubah ya, terutama kalau kita lihat lampunya, dia sekarang sudah sequential untuk depannya, terutama lampu sennya, lalu sini DRL, dan lampu utamanya tetap mengandalkan LED. Kalau di bawahnya, ini desainnya yang sedikit berubah adalah di bumpernya. Nah ini untuk plastiknya ini sedikit mengingatkan teman-teman kalau di Honda Brio yang generasi awal, itu model plastiknya dari ujung ke ujung nih. Ini sedikit mengingatkan aja. Tapi kalau kita ngelihat sini fog lamp-nya sudah LED juga, ini ada penggunaan material chrome di sini dari ujung ke ujung. Jadi memang tampangnya sih lebih fresh aja dibandingkan sebelumnya. Sampingnya, nah ini yang lucu teman-teman. Peleknya, kalau kita lihat desainnya, ini udah kayak kue-kue Betawi gitu ya, kayak kembang apa tuh namanya tuh ya. Kayak bunga-bunga gitu nih. Lucu sih, keren, dan ini ukurannya adalah 18 inci yang dibalut dengan ban ukuran 235/60. Dia belum ada kamera 360 ya, kameranya hanya di belakang aja, jadi di spion belum ada. Lalu kalau kita lihat ke belakang, nah beda di belakang adalah lampunya. Kalau yang dulu ini clear, merah clear, kalau sekarang agak smoke. Walaupun secara desain masih sama teman-teman. Cuma memang tampilannya jauh lebih sporty sih kalau saya ngelihatnya. Lalu juga ada lapis chrome di sini, dan yang baru adalah untuk bukaan pintunya dia sudah menggunakan fitur power tailgate. Kita tinggal ngantongin aja di sini, ada kick sensornya juga, set, gampang banget kebukanya. Jadi sensornya tuh mudah banget kebacanya, nggak cuma untuk buka tapi juga buat tutup. Nah di belakangnya, ini untuk joknya bisa kita lipat. Dia bisa rata lantai, bahkan sampai ke depan sekalipun. Tuh. Rata lantai semuanya. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh yang kayak bawa galon gitu, takut ininya rusak, ini bisa diturunin. Tuh. Jadi lebih gampang lagi. Sekarang kita tutup. Enak banget ya. Dan dia sudah ada kamera mundurnya di belakang, lengkap dengan 4 buah sensor parkir. Sekarang kita bagian dalam. Di belakangnya sebetulnya nggak beda-beda banget dibandingkan sebelumnya. Joknya masih bisa maju mundur.
karena dia 7-seater teman-teman, untuk berbagi ruang dengan belakang. Ini posisi paling maju aja masih ada lumayan, tapi kalau kita di belakang nggak ada orang, tuh lumayan sekitar 10 jari. Dan yang baru adalah ini ada power outlet 2,5 ampere USB, jadi nggak usah rebutan kalau mau ngecas handphone. Panoramic sunroof besar banget dan plafonnya bisa dibuka sampai belakang, jadi enak banget sih, kesannya roomy banget. Meskipun kalau kita ngelihat dari interiornya ini materialnya kebanyakan warna hitam sih ya. Sekarang kita ke depan. Oke, wah ini dia. Jadi CR-V sudah mendapatkan panel instrumen yang baru. Semuanya sudah digital teman-teman, jadi untuk pengaturan atau visualnya ini lebih enak ya. Dan untuk yang Honda Sensing-nya itu fiturnya ini lumayan lengkap. Ada adaptive cruise control di sini tombolnya, lalu ada lane keep assist, ada forward collision mitigation, ada juga rear cross traffic. Jadi memang tuh auto high beam juga ada di situ. Jadi semuanya lengkap tuh. Di situ juga dijelasin Honda Sensing-nya apa aja yang ada di CR-V. Udah gitu yang baru juga head unitnya ini sudah terintegrasi dengan mobil ya. Jadi pengaturannya itu bisa dilakukan di sini. Bahkan untuk yang climate aja dia nggak pakai layar sendiri, tapi dia pakai layarnya ya langsung di head unit. Cuma emang ukurannya kecil banget sih. Mungkin kalau ukurannya sebesar punya Odyssey gitu ya, tampilannya juga kayak punya Odyssey, itu lebih oke banget sih. Dan sekarang kan modelnya rata-rata yang model floating gitu. Tapi kalau ini masih yang sekiranya menyatu dengan dashboard. Oke, lanjut lagi untuk setirnya ini masih bisa tilt dan teleskopik seperti biasa. Untuk pengaturan joknya juga udah elektris, plus ada lumbar supportnya pun ini sudah elektris. Di sebelah kiri juga sudah elektris, cuman memang nggak ada lumbar supportnya, tapi lumayan lah. Pengaturannya bisa macam-macam. Untuk lampu sudah auto dan ada auto high beam juga. Wiper pun juga sudah auto dengan interval waktunya bisa diatur. Ada pedal shift di sini. Dan ini masih menggunakan mesin 1500 cc Earth Dream. Jadi dia tenaganya 190 dk dan torsinya 240 Nm. Ini yang salah satu terbaik di kelasnya ya. Kalau kita ngelihat mobil-mobil Cina yang di medium SUV rata-rata sama tuh 1500 turbo, tapi tenaganya sekitar 150 dk. Kalau ini bisa sampai 190. Nah, untuk harganya Honda CR-V itu sekarang 577 juta atau naik sekitar 29 juta dibanding yang pra-facelift. Tapi kalau kita ngelihat perbandingan kenaikan harga dibandingkan apa yang didapat sekarang, kalau menurut saya worth it banget sih ya. Karena kalau teman-teman yang udah punya CR-V terus mau nambah Honda Sensing sendiri, kayaknya itu bakal jauh lebih mahal sih dibanding 29 juta itu. CR-V baru juga punya fitur walkway auto lock. Jadi ketika kita ngejauh dari mobil, dia bakal ngunci otomatis. Nah ini dia fitur-fitur Honda Sensing yang ada di CR-V, ada lane keep assist, road departure mitigation, lalu ada juga collision mitigation braking system. Jadi kalau misalnya ada orang nyebrang kayak gini, tapi pengemudinya nggak aware, dia bisa ngerem sendiri. Ada adaptive cruise control, lengkap dengan low speed follow. Jadi kalau misalnya dalam keadaan macet, mobilnya itu bakal ngikutin terus. Tuh, misalnya berhenti gitu ya, dia akan berhenti dan jalan lagi. Ada auto high beam juga supaya pengendara dia dari lawan arah itu nggak silau. Ketika ada mobil gitu dia akan meredup sendiri, tapi kalau udah lewat dia bakal ngedim lagi. Jadi itu kira-kira fitur-fitur Honda Sensing yang ada di CR-V. Sebetulnya ada satu lagi fitur di CR-V yaitu remote engine start, ini sama kayak Civic dan Accord. Nah untuk nyalainnya, pastiin untuk kekunci dulu mobilnya, lalu kita tekan ini yang lama. Dia bisa nyala. Tapi nggak cuma untuk nyalain, dia juga bisa untuk matiin, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau berangkat kerja, kita nyalain dulu, panasin mobil, dan AC-nya dinyalain supaya
nanti ketika kita masuk ke mobil, kabinnya udah dingin. Oke teman-teman, itu dia review dari ketiga mobil baru Honda Indonesia. Jadi kalau Honda HR-V ini harganya 577 untuk yang varian Prestige. Tapi sebetulnya dia juga ada yang 15 biasa dan juga 2000 cc. Jadi dia ada 3 varian, harganya itu mulai dari 489 juta. Sementara untuk yang Odyssey harganya 888 juta. Dan terakhir untuk Honda Brio RS Urban Knight itu harganya belum ada nanti ya, di awal Maret harganya baru diluncurkan. Tapi sebagai gambaran Honda Brio RS itu yang varian CVT harganya 204 juta. Harusnya sih nggak beda-beda jauh ya kalau untuk penambahannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anaktester_go. Sampai jumpa.